Nah, sepanjang bulan ini saudara kita belajar tentang humility atau kerendahan hati sebagai salah satu persiapan hati kita untuk menyambut Natal, saudara. Mengapa? Karena dari awal bulan saya sudah berkata bahwa kalau kita punya Tuhan yang tidak rendah hati, kalau kita punya Tuhan yang tidak mau merendahkan dirinya untuk hadir ke dalam dunia, maka Natal tidak bakal pernah terjadi. Betul? Dan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang seperti itu, kita harus belajar daripada Dia, kita harus meneladani Dia, menjadi orang-orang yang tahu rendah hati, tahu merendahkan diri, karena ini sebuah hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Bukan cuma dengan hubungan kita dengan sesama manusia, tetapi juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dalam hal hubungan kita dengan sesama, tentu saja kita tidak pernah suka dekat-dekat dengan orang yang sombong. Kita tidak pernah suka dekat-dekat dengan orang yang angkuh. Kita tidak pernah begitu demen dekat-dekat dengan orang yang suka meninggikan dirinya. Betul? Kalau kita tidak punya kerendahan hati, hubungan kita dengan sesama pasti bakal terganggu. Dengan anak, dengan orang tua, dengan menantu, dengan mertua, dengan teman-teman kita. Ada banyak sekali cerita yang saya dapatkan tentang bagaimana kita itu sebenarnya tidak mau dekat-dekat dengan orang itu, tapi hanya karena ada hubungan bisnis, karena hanya ada kepentingan tertentu, mau tidak mau kita dekat dengan dia. Kalau enggak tuh sudahlah, tidak bakal aku mau datang ketemu dia. Dan saudara perlu tahu bahwa dalam hal humility, itu berpengaruh dalam hubungan kita dengan sesama, tetapi juga berpengaruh juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena ada atau tidak adanya kerendahan hati dalam hati kita, bakal bisa membuat kita menjadi kawannya Tuhan, atau menjadi lawannya Tuhan. Ngomong dulu kanan kiri menjadi kawan atau lawan. Itu pilihan kita. Dan karena itu kita perlu perhatikan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Saudara boleh buka di Alkitab saudara, 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Sekali lagi saya dorong saudara buka Alkitab setiap hari Minggu di dalam ruangan ini, lalu nanti malam sebelum saudara tidur, saudara baca lagi ayat ini, sehingga saudara bisa terus ingat kebenaran firman Tuhan ini. 1 Petrus pasal 5 ayat 5, udah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama dengan keras, 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, ini bicara tentang, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, kita semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Firman Tuhan ini dengan jelas mengajarkan kepada kita punya dua opsi. Kita punya dua pilihan. Kita bisa jadi kawannya Tuhan, sahabatnya Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, atau kita bisa menjadi orang-orang yang ditentang Tuhan, dilawan Tuhan. Dan saya berdoa bahwa semua kita tentu saja tidak mau di pihak orang-orang yang dilawan atau ditentang oleh Tuhan. Betul? Saudara mau? Saudara mau? Tentu saja tidak, kan? Dan karena itu kita perlu belajar satu hal, saudara. Kita itu bakal menjadi lawannya Tuhan. Waktu kita itu menjadi orang-orang yang sombong, yang congkak yang dikatakan. Saya tahu, beberapa di antara kita mungkin berkata, mungkin sering kali juga berkata demikian. Kalau aku ini kok, kalau aku ini Muse, apa sih yang bisa aku sombongin? Aku tidak punya banyak, prestasi tidak kate, mungkin kita berkata demikian. Harta tidak punya. Tetapi menarik firman Tuhan ngomong begini loh. Firman Tuhan kali ini berkata tentang orang-orang yang congkak, bukan sekedar orang yang sombong. Saudara ingat nggak? Saya pernah ajarkan pada saudara tentang ini. Apa bedanya orang yang sombong dan orang yang congkak? Saudara masih ingat nggak? Kecuali di komsel saya ya, ini di care saya udah tahu mereka. Saudara tahu apa bedanya? Apa beda orang sombong sama orang yang congkak? Tahu apa bedanya? Kalau saudara lupa, saya ingetin lagi saudara. Ini bedanya orang sombong dan orang congkak. Orang sombong adalah orang yang memang punya sesuatu kelebihan.
Dia mungkin punya harta, dia mungkin punya prestasi, dia mungkin punya relasi yang kuat, dan dia bisa positifnya menjadi bangga dengan itu. Atau negatifnya, dia menjadi sombong dengan itu. Sederhananya, sombong itu ada dasarnya. Memang saudara punya prestasi, memang saudara punya kelebihan, lalu saudara yang harusnya bangga, saudara menjadi sombong karena punya dasarnya. Tapi apa itu orang congkak? Orang congkak adalah orang yang bahkan tanpa dasar, tanpa punya modal apapun, namun sukanya merendahkan atau melecehkan atau meremehkan orang lain. Jadi kalau saudara berkata, "Aduh, aku ini punya apa ya? Aku bisa sombong apa ya?" Mungkin, mungkin tidak semua kita bisa jadi orang sombong. Tapi kita perlu waspada bahwa semua kita mungkin ada kemungkinan bisa jadi orang yang congkak. Dan itu yang kita perlu waspadai. Kita bisa jadi orang-orang yang merendahkan orang, melecehkan orang, meremehkan orang, dan mungkin kita nggak sadar bahwa itu sesuatu yang keliru, yang juga dibenci oleh Tuhan. Dan seringkali, saudara, ini terjadi dengan orang-orang yang muda. Dan karena itu, ayat tadi berkata dengan, "Hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua." Perhatikan bahwa kata yang dipakai adalah bukan orang tua, tetapi kata yang dipakai adalah orang-orang yang tua. Yang artinya, itu bukan cuma bicara soal umur, tapi itu bicara soal orang-orang yang kita anggap kita tuakan, para pimpinan, pemimpin. Entah itu di kantor, entah di pemerintahan, entah itu pemimpin lain yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Bisa juga diartikan sebagai atasan, sebagai pemimpin rohani, tentu saja. Bisa hamba Tuhan saudara, bisa pemimpin komsel saudara, orang-orang yang kita anggap kita tuakan atau kita anggap panutan, dan dikatakan begini, "Hai orang-orang yang muda." Siapapun di antara saudara yang masih merasa saudara muda, kok Kiki masih ngerasa muda kok? Masih merasa muda. Tepuk tangan dong saudara. Semua kita, berapapun umur kita, tentu saja harusnya kita menjadi orang-orang yang merasa diri kita itu selalu muda, always young, selalu punya semangat, tidak menyerah. Dan Tuhan ngomong sama kita begini, tunduklah kepada orang-orang yang kita tuakan, para pemimpin kita, dimanapun kita ditempatkan, kita bakal selalu punya pemimpin yang punya jabatan lalu dia jadi pemimpin, atau pemimpin yang kita jadikan pemimpin karena dia kita anggap panutan. Namun seringkali yang terjadi adalah ada saja orang, termasuk orang Kristen, yang bersifat bukan mau tunduk, tapi maunya congkak dengan pemimpinnya. Yang sukanya bukan tunduk, tapi suka membicarakan kelemahan, kekurangan, meremehkan, merendahkan orang-orang yang menjadi pemimpin kita, atasan kita, orang yang kita tuakan. Mereka bahkan maunya memberontak, nggak mau tunduk pada otoritas. Meskipun sebagai atasan di kantor, saudara berkata harus nurut, harus datang jam 8. Mereka tetap berkata, 8:02 nggak apa-apa lah. Aku cuma telat 3 menit, nggak apa lah. Padahal yang Tuhan mau adalah sekali lagi, Tuhan mau dikatakan kita harus tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan itu bicara soal menempatkan diri kita di bawah, mau untuk taat, mau mematuhi dengan sukarela. Ini bukan berarti bahwa kita tunduk menjadi pasif, lalu menyerahkan kehendak kita tanpa berpikir sama sekali, tentu saja tidak.
Tapi kita mau tunjukkan diri kita punya sikap hormat, menerima bimbingan dari orang-orang yang lebih tua atau berpengalaman, termasuk dalam hal orang-orang yang lebih dewasa iman dibanding kita. Dan itu seringkali tidak bicara tentang umur, saudara. Saya temukan beberapa orang yang berkata, "Aku punya kakak, punya cece, punya koko, tetapi kedewasaan rohaninya bukan nol," dia bilang, minus. Lebih parah lagi. Tetapi kita yang muda, meskipun kita anggap mereka minus, kita mungkin merasa kita lebih dewasa rohani. Tuhan berkata sama kita, tetap tunjukkan hormat dan perhatian kepada dia dengan selayaknya. Kita perlu belajar untuk tunduk. Karena itu perintah Tuhan buat kita supaya kita nggak menjadi orang-orang yang congkak. Sejauh apa kita harus tunduk dengan mereka? Sejauh apa? Sejauh mereka tidak menyuruh kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Batas ketundukan kita kepada seseorang, siapapun itu, adalah saat orang tersebut meminta kita untuk melawan perintah Tuhan. Disitulah kita bisa untuk tidak tunduk. Karena kita ingat sebuah prinsip, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Amin. Kita harus mengejar berkenan kepada Tuhan lebih daripada berkenan kepada manusia. Kita harus lebih mengejar menyenangkan Tuhan lebih daripada menyenangkan manusia. Namun, selama orang-orang itu yang di atas kita, mereka tidak mengajak kita melakukan sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Meskipun kita berkata, kayaknya aku lebih rohani dibanding dia. Kayaknya aku lebih layak untuk dia dengerin dibanding aku dengerin dia. Semua kita, marilah kita belajar untuk punya sikap tunduk, hormat, berikan atensi, supaya kita nggak jatuh menjadi orang-orang yang congkak, yang tidak mau menghormati otoritas. Supaya kita tidak menjadi lawannya Tuhan. Karena saudara tahu ada sebuah firman Tuhan berkata demikian, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang bakal jadi lawan kita? Dia katakan, tidak ada. Dalam Roma pasal 5. Tetapi kalau saudara bayangkan, kalau Tuhan yang jadi lawan kita, maka susah sekali hidup kita. Kalau kita jadi orang-orang yang ditentang Tuhan, maka siapa yang bisa nolong kita? Jawabannya juga nggak ada. Karena itu saya mendorong kita untuk belajar, untuk tidak congkak, untuk mau merendahkan diri, mau menempatkan diri kita di bawah, dan terus memberikan hormat dan atensi kepada siapapun yang memang Tuhan sudah taruh otoritas dalam kehidupan kita. Kan disitulah sebenarnya kita belajar untuk rendah hati. Betul? Kalau semua pemimpin kita itu adalah orang-orang yang sempurna, kita nggak perlu belajar rendah hati. Betul nggak? Tapi justru karena ada orang-orang di atas yang tampaknya tidak layak, nggak patut untuk kita hormati, tetapi Tuhan suruh kita tetap hormati, tetap berikan atensi, karena dia orang tua kita, karena dia papa kita, karena dia mama kita, karena dia pemimpin kita. Meskipun tampaknya nggak layak, disitulah kita belajar yang namanya rendah hati dan tidak menjadi congkak. Ada amin? Susah kayaknya ya. Ada amin? Nggak gampang, saudara. Tetapi sesungguhnya, kalau pilihannya adalah kalau kita nggak lakukan ini, lalu kita menjadi lawannya Tuhan, kalau saya lebih memilih untuk seberat apapun itu, saya mau jadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang diperkenan Tuhan, daripada orang-orang yang dilawan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita bakal menjadi lawannya Tuhan.
menjadi sahabatnya Tuhan. Waktu kita memang betul-betul belajar tentang rendah hati. Dan ayat ini adil, saudara. Ayat ini dimulai dengan kata-kata, "Hai orang-orang yang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua." Tetapi kemudian dilanjutkan dengan kata-kata, "Dan kamu semua," siapapun kita, apapun jabatan kita, saudara pendeta sekalipun, pemimpin care sekalipun, apapun jabatan kita, apapun jasa kita, apapun perbuatan baik yang sudah banyak kita lakukan kepada semua orang. Meskipun pelayanan saudara di gereja ada 10 macam, apapun yang kita punya. Firman Tuhan ngomong sama kita begini, "Dan kamu semua," Tuhan memberikan pada kita perintah untuk kita saling merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Apa itu perbuatan nyatanya? Waktu kita mau untuk punya sikap saling melayani, mau saling membantu, mau saling peduli, bukan malah sibuk menonjolkan diri, mencari pujian sendiri, menyombongkan diri. Tapi kita jadi orang-orang yang tahu untuk memberi, tahu untuk berbagi, tahu untuk lebih milih hidup damai dengan orang lain, tahu untuk mengampuni, tahu untuk memberikan kesempatan pada satu sama lain. Disitulah kita belajar untuk merendahkan diri satu dengan yang lain. Belum juga dinyalain, Ki. Nah, Ki udah. Thank you, Ki. Saudara, ini gampang tidak? Untuk mau saling merendahkan diri. Suami dengan istri, saling merendahkan diri, gampang tidak? Gampang? Gampang, Iliri? Tidak. Betul. Mau saling merendahkan diri, artinya bos dengan karyawan, dengan atasan dengan bawahan, saling merendahkan diri, gampang? Tidak. Mertua dengan menantu, gampang? Tidak. Anak dengan orang tua, saling merendahkan diri, gampang? Tidak. Betul. Tetapi Tuhan bilang kepada kita punya perintah begini, kamu semua kita belajar untuk menanggalkan, melepaskan ego kita dan mengenakan kasih. Meskipun dalam kenyataan hidup kita seringkali adalah kita maunya saling, tetapi orang lainnya, dia antara dia lupa, atau dia nggak tahu diri, dan dia tidak melakukan saling. Dia cuma mau terima, dia cuma mau tuntut, dia cuma mau taunya dapat, dia nggak tahu untuk berbagi, memberi, mengampuni, sama seperti kita. Nah, saudara perlu tahu begini, meskipun itu terjadi, meskipun ada orang-orang yang tidak tahu diri, yang tidak sadar bahwa perintahnya adalah perintah untuk saling, tetap lakukanlah perintah ini saudara, karena firman Tuhan berkata, ayat ke-6, lanjutan dari ayat yang tadi saudara baca, di depan ada, kita baca 1, 2, 3, di depan ada, 1, 2, 3. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Dan ayat ini berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Yang artinya apa?
Yang artinya, kitanya nggak kuat. Untuk saling merendahkan diri, kitanya yang nggak kuat. Tapi kalau kita mau tunduk di bawah tangan Tuhan yang kuat itu bakal memampukan kita untuk kuat, untuk kita bisa saling merendahkan diri. Meskipun orang itu nggak tahu diri, meskipun di sisi lain yang tidak tahu diri, tetapi begini Tuhan berkata, waktu kita melakukan perintah Tuhan, kita tidak bakal pernah punya kerugian, karena meskipun saudara direndahkan orang, dilecehkan orang, diremehkan orang, Tuhan yang bakal meninggalkan kita pada waktunya. Amin? Amin? Sebagai penutup saudara, dari seri khotbah ini, saudara perhatikan Yesus. Yesus adalah teladan kita, teladan utama kita untuk merendahkan diri. Dan apa yang Yesus lakukan sepanjang kehidupannya? Yang Yesus lakukan adalah Yesus memilih damai daripada pertikaian. Mari kita belajar seperti itu. Yesus memilih pelayanan daripada tahta pengakuan. Mari kita belajar seperti itu. Yesus memilih pengampunan daripada penghukuman. Mari saudara, kita belajar seperti itu. Ini bukan sesuatu yang gampang, tetapi saya berdoa untuk setiap kita hari ini yang masih memilih untuk sombong atau congkak karena itu lebih memuaskan kita. Saya berdoa untuk kita semua, kita bakal memilih untuk mau mulai sekarang hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama, supaya kita bakal menerima kasih karunia Tuhan pada waktunya. Dunia mungkin mengajarkan pada kita sekarang nggak perlu antaring orang lain. Dunia mungkin mengajarkan kepada kita bahwa sekarang adalah biasa untuk flexing, untuk meninggikan diri. Tapi mari sekali lagi, saya berdoa bahwa semua kita bakal memilih untuk menjadi kawannya Tuhan, bukan menjadi lawannya Tuhan. Amin? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sepanjang bulan ini, kami terus belajar tentang humility, tentang kerendahan hati. Sesuatu yang tidak mudah. Lebih mudah untuk kami untuk membalas saat orang merendahkan kami, melecehkan kami, melukai kami. Lebih puas kalau kami melakukannya, untuk menjadi congkak, untuk menjadi sombong dengan orang lain. Tapi biarlah pagi hari ini Tuhan berbicara kepada setiap kami. Inilah perintah Tuhan bagi kami. Kalau kita nggak kuat melakukan perintah Tuhan ini, biarlah kita mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya Dia bakal memampukan kita untuk kuat merendahkan diri, untuk kuat melepaskan ego kita, dan memakai kasih kemanapun kami pergi. Dengan anak kami, dengan orang tua kami, dengan menantu, mertua, atasan, bawahan, teman kerja kami, pasangan kami. Tuhan, ajarkan kami untuk terus belajar saling merendahkan diri, supaya semua kami bakal menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini kami Tuhan Yesus, lembutkan kami, Tuhan tolong kami, karena kami selalu butuh pertolongan Tuhan.
Ini kami Tuhan Yesus dalam Tuhan kami berdoa, sama kita katakan, amin.